Shalom anak-anak podcast Si Bangsa, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Tetap semangat ya dan sehat selalu. Kita akan beribadah kepada Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangannya kita berdoa. Let's pray. Father in heaven, thank you for this new day. We want to praise and worship you. Holy Spirit, please guide us and help us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Oke anak-anak, hari ini kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan ya. Kita berani karena Tuhan yang selalu memberikan keberanian kepada kita ya. Ada iblis yang merayu kita tolak dia dalam nama Yesus. Ada iblis yang menggoda kita pun berdoa dalam nama Yesus. Kita berani karena Tuhan. Oke, musik. Kita berani tampil beda karena ada Tuhan. Kita berani tampil beda karena ada Tuhan di dalam kita. Nah, saat ini kita mau hafal ayat di dalam Efesus 3 ayat 12a. Di dalam Tuhan kita beroleh keberanian. Sekali lagi ya. Efesus 3 ayat 12a. Di dalam Tuhan kita beroleh keberanian. Oke, sekarang gilirannya teman-teman di rumah ya. Teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang yang terakhir ya. Efesus 3 ayat 12a. Di dalam Tuhan kita beroleh keberanian. Oke, anak-anak,
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menonton cerita firman Tuhan ya. Sebelumnya kita menyanyikan dulu, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Kita nyanyikan pujian Bagimu Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan, menyaksikan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus. Oke, anak-anak, kita akan dengarkan cerita hari ini ya. Duduk dengan tenang, perhatikan dengan baik. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Miss untuk kita boleh menyimak cerita pada pagi hari ini. Teman-teman, hari ini Miss Nova akan bercerita tentang seorang anak yang istimewa. Mengapa ya dia dikatakan istimewa? Karena dia mempunyai tugas khusus, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, teman-teman, siapakah dia? Mari kita ikuti ceritanya berikut ini. Pada zaman Herodes adalah seorang imam bernama Zakaria. Istrinya bernama Elisabet, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki namanya Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya yang penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Allah Israel, sebab Tuhan melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Dan karena engkau yang berjalan mendahului Tuhan dan mempersiapkan jalan baginya untuk memberikan kepada umatnya pengertian dan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." Adapun anak itu bertambah besar, makin kuat rohnya, dan tinggal di padang gurun, sampai harus ia menampakkan diri kepada orang Israel.
Yohanes sedikit berbeda dari orang lain. Bajunya terbuat dari bulu unta dan ikat pinggangnya dari kulit. Dia hidup sederhana dengan makan belalang dan madu hutan. Dia tidak suka berkhotbah di kota, tetapi dia lebih suka berkhotbah di padang-padang gurun. Dalam tahun yang ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri di Yudea dan Herodes, raja wilayah Galilea Filipus saudaranya, maka datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu datanglah Yohanes ke daerah Yordan itu. Ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan ia berkata kepada mereka, "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan setiap bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang banyak yang ada saat itu, dia bertanya kepada Yohanes, "Jika demikian, apakah yang akan kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit juga kepada Yohanes, "Dan apakah yang harus kami perbuat?" Yohanes kepada mereka, "Jangan merapat, jangan marah, tunjukkanlah dirimu dengan aku baptis engkau dengan tapi Ia yang berkuasa daripadaku akan datang, membuka tali kasutnya pun dan Ia akan membaptis kamu dengan Roh dan dengan api. Dan banyak lain yang Yohanes memberitakan Injil
menolong kami semua. Biarlah kami terus Tuhan jagai, lindungi, beri kesehatan, kekuatan. Berkati orang tua kami, berkati sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.